Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Dengar, Bu. Alhamdulillah. Ya. April, gimana April? Kabarnya April? Alhamdulillah, saya Bu. Gimana Pripun? Alhamdulillah, baik-baik aja. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Amin. Ya, walaupun kita ini masih daring ya, perkuliahannya tetap semangat. Sudah 22 ini yang masuk. Bisa kita mulai? Oke, bisa Bu. Oke, monggo Bu. PPT-nya sudah nampak? Sudah. Oke. Baik, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah pada pagi hari ini, pagi setengah siang, kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka, kesehatan, sehingga kita bisa melanjutkan perkuliahan kita. Tidak terasa ini sudah pertemuan ke-6 ya, menjelang UTS ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, yang sudah kita pelajari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk saudara sekalian. Amin ya rabbal alamin ya. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang penetapan harga transfer atau yang biasa dikenal dengan transfer pricing ya. Nah, ini merupakan salah satu permasalahan yang ada pada pusat laba ya. Mungkin saudara dulu waktu mata kuliah akuntansi manajemen juga pernah mendapat transfer pricing ya. Di situ saudara mempelajari akuntansi, perlakuan akuntansi manajemen ya, yang digunakan untuk manajemen tentang transfer pricing. Nah, di sini saudara akan mempelajari asal mulanya kenapa sih harga transfer itu terjadi, terus kondisi yang bagaimana baru bisa kita mengadakan transfer, harga transfer, kemudian permasalahannya apa, bagaimana untuk membagi membagi beban dan pendapatan yang ada antar divisi pusat laba itu ya. Baiklah, kita masuk saja di awal, yaitu tentang pengertian harga transfer. Jadi harga transfer ini secara luas artinya itu merupakan ada harga barang atau jasa yang ditransfer antar pusat pertanggungjawaban dalam satu holding company atau satu organisasi atau satu perusahaan besar ya, tanpa dia memandang bentuk pusat pertanggungjawabannya. Bisa antar pusat pendapatan dengan pusat laba, atau pusat biaya dengan pusat laba, atau antara pusat pendapatan misalkan seperti itu ya. Jadi tidak melihat harus ada pusat laba. Jadi kalau ada transfer antar pusat pertanggungjawaban, maka itu sudah dikatakan sebagai ada barang atau jasa yang ditransfer ya. Itu termasuk kelompok harga transfer atau transfer pricing. Tapi kalau dalam arti sempit, barang atau jasa yang ditransfer itu antar pusat laba atau setidak-tidaknya ada satu dari pertukaran itu satu pusat laba ya. Itu yang dikatakan bahwa dalam arti sempit salah satunya harus pusat laba. Nah, untuk bisa melakukan transfer pricing ini ada syarat yang terpenuhi.
Yang pertama syaratnya bahwa sistem yang tersedia itu harus dapat memberikan informasi yang relevan yang dibutuhkan oleh pusat laba untuk dia dapat menentukan trade-off atau pertukaran yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Kalau ada sistem yang mengatur ini dan dia bisa mengetahui bahwa pendapatan dan biaya yang terjadi sehingga dia dapat menentukan pertukaran itu, maka ini dikatakan bisa dilakukan transfer pricing. Ya. Kemudian yang kedua, laba yang dihasilkan itu persyaratannya harus dapat menggambarkan pengaturan trade-off. Jadi laba tadi itu didapatkan dari pertukaran antara pendapatan dan biaya yang telah ditetapkan. Sehingga setiap pusat laba itu dapat memaksimalkan laba perusahaannya melalui dia memaksimalkan laba dari divisinya. Jadi ada keselarasan tujuan di sini. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa tingkat laba yang diperlihatkan oleh masing-masing pusat laba itu harus dapat mencerminkan besarnya kontribusi laba dari masing-masing pusat laba tersebut terhadap laba perusahaan secara keseluruhan. Jadi tingkat laba yang diperoleh itu bisa diperlihatkan oleh masing-masing pusat laba itu, mencerminkan kontribusi laba dia ke kantor pusat itu berapa, ya, terhadap laba perusahaan secara keseluruhan. Jadi 3 persyaratan ini harus ada kalau kita mau melakukan transfer pricing, ya. Jadi sistem yang tersedia itu memberikan informasi yang relevan dari masing-masing pusat laba atau pusat pertanggungjawaban, ya. Kemudian yang kedua tadi bahwa laba yang dihasilkan itu harus menggambarkan memang pengaturan trade-off antara biaya dan pendapatan, dan itu setiap pusat laba itu bisa memaksimalkan laba perusahaan dengan cara dia memaksimalkan laba divisinya. Kemudian tingkat laba yang diperoleh itu diperlihatkan masing-masing pusat laba sehingga dapat diketahui berapa kontribusi masing-masing pusat laba itu terhadap ketercapaian laba perusahaan, ya. Jadi 3 persyaratan ini harus ada, ya, baru bisa terjadi transfer pricing. Nah, bagaimana kita mendesain harga transfer tadi? Tentunya ini mengacu dari persyaratan tadi, ya. Nah, harus memenuhi tujuan-tujuan berikut. Yang pertama, menyajikan informasi relevan untuk keputusan trade-off, ya, antara pendapatan dan biaya. Karena tadi memang syaratnya kalau ada harga transfer harus ada informasi, ya, tersedia sistem yang memberikan informasi relevan untuk pusat laba itu bisa men-trade off antara biaya dan pendapatan. Yang kedua tadi, bisa memotivasi para manajer divisi itu mencapai goal congruence, ya, karena dia bisa mengoptimalkan laba perusahaan dengan cara mengoptimalkan laba divisinya. Dan dia bisa tujuannya harus membantu menilai kinerja ekonomi pusat laba yang terkait, ya. Nah, kemudian yang keempat, sistemnya harus sederhana dan dapat dipahami serta mudah diadministrasikan. Itu caranya mendesain harga transfer itu begitu, ya. Jadi poin 1, poin 2 itu sudah masuk di dalam syarat terjadinya harga transfer. Kemudian tujuan yang lain itu selain kita menciptakan sistem yang dengan informasi relevan tadi, juga sistem itu bisa membantu menilai kinerja ekonomi dari pusat laba yang terkait. Kemarin kita sudah belajar bahwa untuk pusat laba itu ada kinerja manajemen performance dan economic performance, ya. Jadi membantu menilai kinerja ekonomi pusat laba, yaitu target laba yang dicapai tadi, ya, membantu untuk menilai itu. Nah, inilah desainnya harga transfer, ya. Kemudian apa tujuan kita menetapkan harga transfer itu, ya. Nah, yang pertama itu adalah evaluasi prestasi, ya, divisi secara akurat. Artinya evaluasi prestasi di sini mengartikan bahwa tidak satu pun manajer divisi itu akan memperoleh keuntungan itu dengan mengorbankan kepentingan divisi yang lain. Ya, kita ketahui bahwa di dalam suatu holding
ya, itu ada beberapa divisi yang merupakan pusat pertanggungjawaban, ya ada pusat laba, mungkin ya ada juga ya kita anggap itu sebagai pusat laba keseluruhannya. Maka masing-masing pusat laba ini nggak boleh dia mengambil keuntungan untuk pusat laba dia sendiri, mengorbankan pusat laba yang lain, ya. Sehingga tujuan dari penetapan harga transfer ini harus memenuhi itu, jadi tidak ada yang dikorbankan, ya. Ini terjadi terutama untuk perusahaan yang dia berintegrasi secara vertikal, sehingga untuk divisi pembeli yang terakhir ini dia itu nanti kalau tidak diatur maka divisi dia ini tidak akan bisa kompetitif, ya, harga jual yang dia capai untuk dijual kepada konsumen di luar. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk keselarasan tujuan. Berarti para manajernya tadi mengambil keputusan yang memaksimalkan laba perusahaan itu dengan memaksimalkan laba divisinya. Jadi oleh kantor pusat bahwa para pusat laba tadi itu dikatakan harus memaksimalkan laba perusahaan dengan cara memaksimalkan laba divisinya, ya. Ini keselarasan tujuan. Terus tujuan yang ketiga, tetap terjaga otonomi divisi, artinya tidak ada campur tangan dari manajemen puncak atau top manajemen terhadap kebebasan manajemen divisi untuk dalam mengambil keuntungan, ya. Jadi kalau kepala divisinya ini itu diberikan kebebasan dia tadi untuk melakukan trade off sehingga dia bisa menentukan berapa keuntungan yang dia peroleh, ya. Harus terjaga otonomi divisinya ini, tidak ada intervensi dari top manajemen, ya. Nah, inilah tujuan dari penetapan harga transfer, ya. Jadi tadi syarat terpenuhinya harga transfer ada 3 syarat, kemudian desainnya itu mengacu kepada syarat, ya. Kemudian tujuannya ini, ya, tujuannya apa, menetapkan harga transfer, ya. Selain keselarasan tujuan juga ada untuk evaluasi prestasi divisi secara akurat, ya. Terus menjaga otonomi divisi untuk mengambil keputusan tentang keuntungan yang dicapai. Baik, sebelum saya lanjutkan ke metode harga transfer, mungkin ada yang ingin ditanyakan pada awal mukadimahnya dari harga transfer. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, alhamdulillah. Saya lanjutkan. Ya, metode penentuan harga transfer ini ada 2 macam, yaitu harga transfer yang berdasarkan harga pasar, market-based prices, dan harga transfer yang berdasarkan harga pokok, cost-based prices. Kapan kita menggunakan harga transfer yang berdasarkan harga pasar dan kapan pula kita menggunakan yang harga pokok, ya. Kita akan pelajari satu persatu. Nah, sekarang harga transfer yang berdasarkan harga pasar dulu, ya. Dari sistem harga transfer yang dia menggunakan harga yang ditetapkan oleh mekanisme supply dan demand, ya, permintaan dan penawaran pasar. Artinya kalau sesuai ini umumnya dianggap sebagai cara yang terbaik dalam memecahkan masalah harga transfer karena kan dianggap lebih objektif, ya, harganya sudah tersedia di pasar, ya, karena produknya ada di pasar maka harganya juga tersedia di pasar. Nah, alasannya itu bahwa penggunaan harga pasar ini cocok dengan konsep pusat laba dan menjadikan penilaian prestasi atas dasar laba itu menjadi layak untuk diterapkan, ya. Karena dianggap tadi objektif, maka dia untuk menilai pusat laba tadi itu dengan prestasinya atas dasar laba ini juga menjadi layak untuk diterapkan karena harganya sesuai dengan harga pasar, ya.
Nah, apa manfaatnya penggunaan harga transfer ini yang berdasarkan harga pasar? Ya. Nah, yang pertama itu dapat mengoptimalkan perolehan laba satu divisi. Kalau kita menggunakan berdasarkan harga pasar, dapat mengoptimalkan perolehan laba satu divisi karena harganya harga objektif yang ada di pasar. Ya. Terus konsisten dengan filosofi desentralisasi, ya, perusahaan yang berpengaruh terhadap kriteria untuk evaluasi prestasi divisi yang akan membantu mengidentifikasikan operasi perusahaan yang ini menguntungkan atau tidak, ya, karena itu sesuai dengan harga pasar, maka akan lebih mudah untuk diketahui bahwa harga transfer ini menguntungkan tidak bagi divisi atau bagi perusahaan secara keseluruhan. Kemudian harga transfer itu sama, ya. Jadi harga transfer itu hendaknya sama dengan harga yang ditetapkan terhadap produk tersebut jika dijual kepada konsumen luar atau dibeli dari pemasok, dari supplier. Nah, ini manfaatnya kalau kita menggunakan harga transfer itu pakai harga pasar. Jadi kalau harga pasar berarti kalau dia beli di dalam pasar internal maupun eksternal itu sama, ya. Nah, sehingga dia bisa menghitung labanya secara optimal. Sedangkan situasi ideal yang harus ada dalam penetapan harga transfer berdasarkan harga pasar itu untuk mendorong adanya keselarasan tujuan adalah antara lain yang pertama itu SDM yang kompeten. Jadi idealnya manajer pusat laba tersebut hendaknya tertarik pada prestasi jangka panjang, tidak hanya prestasi jangka pendek. Staf yang terlibat dalam negosiasi ataupun arbitrase harga transfer hendaknya juga harus yang kompeten. Artinya SDM yang kompeten ini dia tidak hanya selama ini dia hanya memikirkan kepentingan jangka pendek selama periodisasi dia menjadi manajer divisi, ya. Tetapi tidak memikirkan bagaimana prestasi jangka panjang untuk kebaikan, untuk kepentingan perusahaan. Dan kalau itu terjadi negosiasi antar pusat laba divisi, itu diperlukan juga SDM yang kompeten untuk menyelenggarakan arbitrase ini, ya, atau negosiasi ini. Situasi yang kedua, atmosfer yang baik, di mana manajer itu harus menyadari bahwa tingkat keuntungan yang diukur dalam laporan keuangan itu sebagai tujuan penting dan pertimbangan signifikan dalam penilaian prestasi mereka, ya, sehingga dikatakan bahwa dia itu manajer divisi itu dia harus sadar bahwa di laporan keuangan itu nanti muncul laba yang dimana laba itu dipakai sebagai dasar mengukur prestasinya, ya. Nah, kemudian kondisi yang ketiga, situasi yang ideal itu tentang harga pasar. Harga ideal, harga transfer yang ideal itu didasarkan atas harga pasar normal yang tetap untuk produk yang sama yang transfer. Jadi diharapkan harga transfer normal itu harga pasar yang dalam waktu tertentu itu diharapkan tetapnya, jadi tidak terjadi fluktuasi.
Yang keempat, situasinya adalah bebas terhadap sumber. Artinya manajer divisi itu diizinkan untuk memilih alternatif terbaik. Apakah untuk sumber ini dia membeli dari dalam atau dari luar. Begitu juga menjual ke dalam atau keluar dari divisi penjualnya. Nah, kalau dia bebas dari sumber itu, dia boleh beli mana yang lebih murah, dalam atau luar. Nah, dia boleh milih, nggak harus beli yang di dalam. Nah, seperti itu ya. Nah, ini maka dikatakan ada kebebasan terhadap sumber ya bagi manajer divisi. Yang kelima, aliran informasinya itu adalah yang penuh, terutama aliran informasi biaya ya. Harus tahu tentang alternatif yang tersedia terhadap biayanya itu. Kalau nggak penuh, dia nggak bisa menghitung alternatif yang tersedia biaya serta pendapatan relevan untuk harga transfer. Dan yang keenam, situasi idealnya bisa dilakukan negosiasi. Ya, karena negosiasi itu diperlukan mekanisme kerja yang lancar untuk menegosiasi kontrak, ya, kontrak antar unit usaha. Nah, kalau negosiasi itu bisa dilakukan, maka ini menjadi situasi ideal untuk memecahkan apabila kesepakatan itu tidak tercapai, maka dilakukan negosiasi tawar-menawar. Nah, itulah situasi idealnya tadi dengan kebermanfaatan harga transfer berdasarkan harga pasar. Nah, ini ada kendala sumber, ya, di mana kendala sumber ini akan mempengaruhi prestasi dari pusat laba, ya. Apa saja kendala sumber yang ada di dalam harga transfer ini? Yaitu yang pertama, adanya pasar yang terbatas. Jadi pasar yang terbatas itu pada banyak perusahaan itu pasar untuk pusat laba penjual dan pembeli itu biasanya terbatas. Alasannya antara lain yang satu ya, kapasitas internal yang terbatas. Karena terbatas sehingga dia tidak memungkinkan mengembangkan penjualan produknya ke pihak eksternal. Maka kalau terjadi demikian, pusat laba kita itu menjadi keputusannya dibatasi, ya, adalah keputusan penjualan. Nah, kemudian alasan berikutnya selain keputusan penjualan yang terbatas, ya, dikarenakan kapasitas internalnya yang terbatas, jadi divisi penjual ya yang ada di dalam perusahaan itu dia menjual kepada pembeli, ya, pembeli divisi. Ini karena penjualan produknya itu dia terbatas, karena kapasitasnya dia juga yang terbatas, kapasitas internal itu yang terbatas, maka dia tidak bisa menjual itu ke pasar eksternal. Maka ini keputusan menjualnya terbatas, ya, kan ada kendala sumber yang terbatas, sehingga dikatakan ini keputusan yang dibatasan itu adalah keputusan penjualan. Alasan yang lain, jika perusahaan itu merupakan produsen untuk produk yang unik,
ya. Nah, unik ini berarti pusat laba produsen itu menghasilkan suatu produk yang unik, itu hanya dia saja yang bisa menghasilkan, karena di pasar tidak ada yang serupa itu. Maka ini keputusannya dikatakan sebagai kapasitas sumber, ya. Karena apa? Pusat laba menjual ini, dia menjual sebagai produsen produk yang unik dan tidak dijual di pasar eksternal. Nah, sebagai pusat laba pembeli, dia hanya bisa membeli internal, ya. Maka untuk perusahaan divisi yang menjual ini dikatakan keputusannya keputusan sumber, ya, karena dibatasi oleh sumber yang tersedia. Yang bisa cuma internal saja, eksternalnya nggak bisa. Kemudian alasan yang ketiga, jika perusahaan telah melakukan investasi yang signifikan pada fasilitas produksi, maka dalam hal ini pertimbangan untuk lebih mengoptimalkan fasilitas produksi menjadi hal yang penting, walaupun produk yang akan dibutuhkan pada pasar eksternal, Nah, yang ketiga ini berarti kalau perusahaan itu sudah melakukan investasi yang signifikan pada fasilitas produksinya, walaupun produk yang dibutuhkan itu ada di pasar ekstern, ya. Nah, dengan demikian maka sumbernya juga diatasi, karena apa, di ekstern itu juga tersedia, ya. Terus sehingga dia kalau mau memproduksi itu ada batasan sumber daya, ya, yang dibatasi. Jadi menjadi kendala kalau pasarnya terbatas, ya. Ada kendalanya pada keputusan penjualan, keputusan sumber, ya. Nah, ini. Bisa mencapai harga yang ditransferkan itu merupakan harga yang kompetitif. Harga kompetitif ini bisa tercapai manakala harga pasar yang dipublikasikan itu tersedia dan dapat digunakan untuk menentukan harga transfer yang benar-benar merupakan harga pasar. Jadi kalau harga pasarnya tersedia dan dipublikasikan, maka harga kompetitif ini bisa tercapai. Kemudian bisa juga harga pasar itu melalui lelang, ya. Melalui lelang. Kalau lelang ini kan penawaran yang paling murah, yang akan yang paling rendah itu yang akan mempunyai kesempatan untuk dilakukan transaksi. Dan yang ketiga itu untuk harga kompetitif ini bisa tercapai dengan cara pusat laba produksi ini menjual barang yang sama, ya. Pusat laba produksi ini menjual barang yang sama ke pasar ekstern, sering dilakukan dengan harga yang kompetitif atas dasar harga pesanan. Dengan harga ekstern, ya. Jadi kalau pusat laba penjual ini bisa menjual barangnya ke pasar eksternal, ini sering dilakukan dengan harga yang kompetitif atas dasar harga pasar eksternal. Kalau barangnya sama, ya, jadi bisa sesamakan dengan harga pasar eksternal. Dan yang keempat, jika pusat laba itu membeli barang yang sama dari pasar ekstern,
sering dilakukan harga yang kompetitif untuk produk yang dibeli. Nah, ini kalau terjadi 4 situasi ini, maka harga kompetitif itu bisa dicapai. Nah, kendala sumber yang kedua, kalau tadi itu adanya pasar yang terbatas, nah sekarang yang kedua ini kalau terdapat kelebihan atau kekurangan kapasitas industri. Kelebihan kapasitas industri ini akan terjadi bila pusat laba menjual, ya, pusat laba yang menjual ini tidak dapat menjual seluruh produknya itu ke pasar ekstern, jadi masih ada yang belum terjual, dan pusat laba pembeli itu tidak menggunakan kapasitas yang tersedia di pusat laba penjual. Nah, kalau terjadi kelebihan kapasitas industri, ya ini terjadinya bila pusat laba penjual itu nggak bisa menjual seluruh produknya ke pasar ekstern, dan pusat laba pembeli juga tidak menggunakan kapasitas yang tersedia di pusat laba penjual. Nah, kalau seperti ini kondisinya, pasti manajer dari pusat laba itu nggak dapat memaksimumkan laba. Nah, itu kalau dia ada kelebihan kapasitas, ya, kelebihan kapasitas dia sudah buat, ya, ternyata nggak terserap seluruhnya, ya. Tapi yang di dalam juga nggak menggunakan kapasitas yang ada itu. Maksudnya yang di dalam itu pusat laba pembelinya. Nah, sebaliknya jika pusat laba pembeli itu tidak dapat memperoleh bahan baku dari eksternal, maka dia harus beli yang di internal. Sedangkan pusat laba penjual ini nggak mau menjual kelebihan kapasitas industrinya sepenuhnya, ya. Nah, kelebihan kapasitas industrinya. Dalam kondisi ini, masalah harga menentukan harga transfer, tidak boleh ada campur tangan dari kantor pusat. Jadi ini saling yang kalau yang pertama itu dari divisi penjualnya, kelebihan industri. Nah, dia sudah kadung memproduksi, ternyata nggak diserap pasar. Kemudian di satu sisi di pusat laba pembeli itu nggak bisa memperoleh bahan bakunya dari pasar eksternal, jadi dia ngambil intern. Kemudian jika ada kendala sumber, maka harga transfer berdasarkan harga pasar itu merupakan harga transfer yang terbaik kalau ada kendala sumber. Kemudian gunakan harga pasar jika terjadi harga pasar itu banyak barang yang mirip-mirip ya dengan produknya tapi nggak sama persis. Itu bisa digunakan dengan taksiran yang valid. Nah, kalau memang nggak ada sama sekali, berbeda sama sekali yang di pasar itu, maka kita baru gunakan dengan harga pokok, ya. Baik, ada yang ditanyakan untuk harga transfer berdasarkan harga pasar? Atau ada yang kurang jelas? Tidak ada respon? Apakah bisa dipahami? Boleh ditanya. Iya, silakan. Misal untuk yang tadi kelebihan ini Bu, kelebihan apa itu Bu? Stok.
ya kapasitasnya. Itu contohnya misalnya dia sebagai penjualnya, Ya. misalnya sebagai pembeli, itu Alicia itu Mm. nggak mau mengeluarkan ke pasar itu Gebu. Terus sedangkan Aprilia tidak memanfaatkan yang ada yang tersedia begitu. Jadi di sini kalau ada kelebihan kapasitas industri, yang diproduksi sama dia itu nggak bisa terserap semua di pasar eksternal. Nah, sisanya yang tidak terserap itu pun juga tidak digunakan oleh pembeli internal. Ya, kemungkinan harganya terlalu mahal kalau internal, karena barang yang sama itu dijual oleh supplier lain di luar mungkin lebih murah, sehingga yang internal nggak memanfaatkan kelebihan industri itu. Ya. Sehingga apa? Bagi divisi penjual, bagi Alivia ini, kalau dia nggak bisa menjual itu tentu akan mempengaruhi perolehan labanya. Nah, di sini yang nanti dia perolehan labanya tidak optimal, karena tadi dia ada kelebihan kapasitas industri yang tidak terserap di pasar. Nah, sebaliknya juga begitu, ya. Apabila tadi dari divisi pembeli, ya, pembeli saya tadi. Pasar yang terbatas. Nah, keputusan penjualannya akhirnya kan dibatasi kalau dia tadi menjualnya juga terbatas. Ini kalau menjualnya terbatas, tapi kalau yang kedua ini kapasitasnya dia itu yang berlebih. Ya, kalau dia berlebih maka dia nggak bisa menjualnya, nah dia nggak bisa memaksimalkan laba. Nah, sebaliknya kalau dari pusat laba pembeli, dia tidak bisa memperoleh bahan baku yang dia perlukan itu dari pasar ekstern. Ya, di ekstern nggak ada, mau nggak mau dia kan beli yang dari internal. Ya. Sedangkan internal itu nggak mau menjualnya kepada divisi pembeli, karena apa? Divisi pembeli minta harganya lebih murah daripada dia bisa menjual keluar. Nah, seperti itu kondisinya. Jadi kalau ada seperti ini, ada kelebihan dan ada kekurangan kapasitas industri, maka perusahaan nggak bisa memaksimalkan laba. Karena apa? Para divisi pusat labanya juga tidak bisa memaksimalkan laba divisinya. Sehingga ini perlulah ada regulasi yang diatur oleh perusahaan agar kalau itu tidak ada di eksternal, nah berarti internal ini harus menjualnya kepada, istilahnya kan menjual, kalau di dalam internal itu kayak jual belinya terjadi dengan saudaranya sendiri, nah seperti itu. Nah, ini harus disepakati, ya, karena apa? Para pusat laba ini karena merasa dia itu nanti prestasinya diukur dengan laba yang dihasilkan, pasti mereka sama-sama ingin laba yang besar, yang gede, ya. Nah, padahal itu secara keseluruhan tidak memberikan keselarasan tujuan dengan memaksimalkan laba perusahaan. Kenapa? Nanti untuk divisi pembeli yang terakhir ini, kalau dia misalkan harus menjual produknya nanti keluar, pasti dia ini sudah harga jualnya sudah termasuk biaya tetap dan laba dari divisi hulu sebelumnya. Nah, ini perlu ada regulasi dari campur tangan dari kantor pusat. Ya. Nah, itu Alivia kira-kira. Ibu, bisa dipahami, Bu. Ya, terima kasih. Yang lain? Ada yang sama-sama. Ada pertanyaan yang lain untuk
harga pasar, harga transfer yang berdasarkan harga pasar? Belum, Bu. Belum ya. Oke, kalau gitu saya teruskan ke harga pokok ya. Harga transfer yang didasarkan dengan harga pokok. Jadi kalau harga transfer itu menggunakan harga pokok, itu pasti ada alasan-alasannya ya. Kenapa kita menggunakan harga pokok? Ya. Karena tadi yang paling objektif itu sebetulnya dengan harga pasar. Alasannya, misalkan harga pada pasar kompetitif nggak tersedia informasi harga jual produk yang ditransfer itu. Ya. Kenapa tidak tersedia? Karena produk yang ditransfer ini kemungkinan produk yang belum selesai atau barang setengah jadi, ya, yang tidak diperjualbelikan di pasar, sehingga nggak ada harga pasar yang terbentuk. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, kesulitan dalam penentuan harga jual itu karena ada perselisihan antar manajer divisi. Kesulitan itu timbul kalau di pasar itu ada beberapa macam harga dan produk yang ditransfer itu nggak sama persis dengan yang ada di pasar. Hampir mirip. Terus harganya itu lebih dari satu harga pasar. Sehingga ini biasanya antar divisi pusat laba ini merasa punya argumen masing-masing ya. Yang divisi penjual, oh ini sama dengan ini produk ini yang di pasar ini, tapi pembeli katakan nggak sama ini produknya, harusnya harganya lebih murah. Nah seperti ini, sehingga menimbulkan kesulitan ya di dalam kita melakukan harga transfer. Akhirnya perlu harga pokok, termasuk jika produk yang ditransfer tadi itu mengandung formula atau proses yang dirahasiakan sehingga dia tidak ingin untuk diungkapkan. Ini juga harus menggunakan harga pokok. Misalkan itu pabrik obat ya, pabrik obat yang dia terdiri dari berbagai macam lini produk obatnya. Ada obat batuk, obat panas, misalkan ya, penurun panas, antibiotik. Nah, masing-masing ini ada yang formula kimianya itu dihasilkan oleh satu divisi, di mana divisi itu khusus menghasilkan formula kimia untuk obat batuk ya. Nah, ini perlu ditransferkan. Ini kan barang ini nggak ada di pasar, maka kita harus pakai harga pokok ya. Nah seperti itu. Jadi ini 3 alasannya kalau nggak tersedia informasinya itu karena produknya merupakan produk yang masih dalam proses, produknya itu mengandung formula, terus kesulitan kita menentukan karena di pasar itu terjadi beberapa harga jual dan bentuknya nggak sama persis. Nah, maka kita harus menggunakan harga pokok. Nah, komponen apa saja dalam metode harga transfer yang berdasarkan harga pokok ini? Maka kita harus lihat definisi dari harga pokok dulu. Harga pokok yang dipakai itu yang mana? Nah, itu harga pokok standar yang dipakai. Yang actual nggak boleh dipakai karena yang actual itu sebetulnya mengandung ada inefisiensi yang terjadi pada pusat laba penjual yang ikut nanti ditransfer ke pusat laba pembeli. Ya, karena kalau itu actual pasti terjadi misalkan ada tenaga kerjanya yang kurang terampil sehingga sering salah-salah, bahan bakunya harus nambah lagi ya. Ini kan terjadi inefisiensi. Sedangkan kalau standar ini sama seperti saudara itu membuat makanan atau membuat kue yang sudah ada resepnya. Resepnya ini sebagai standar. Nah, kita harus membuat resepnya itu dulu, yaitu yang sesuai dengan standar itu kan yang ideal lah, istilahnya seperti itu. Maka biaya standar yang digunakan ini harus diciptakan oleh manajer itu ya. Nah, untuk menciptakan ini perlu
diberi motivasi dengan insentif, bisa menyusun standar yang ketat, ya. Nah, kemudian dari komponennya kan kalau kita harga transfer itu kan sama dengan harga jual. Jadi harga pokok plus itu markup atau laba yang ditentukan. Ya. Kita lihat ini tadi markup-nya, ya. Jadi markup tadi bisa ditentukan berdasarkan laba jika divisi penjual dianggap sebagai pusat laba. Jadi bisa ditentukan oleh divisi penjualnya. Bisa juga berdasarkan taksiran atas investasi yang dilakukan. Investasi yang dilakukan untuk menghasilkan pendapatan itu. Returnnya berapa returnnya? Ya, return ya. Returnnya maksudnya ya. Return dari ditaksir berapa. Misalkan kalau untuk menghasilkan pendapatan itu dia adalah meminjam ini dari bank ya. Nah, dia membayar rate-nya ke bank itu misalkan 12% per tahun. Maka sebulannya 1%. Nah, 1 bulan itu dia bisa menjual itu berapa ya. Sehingga 1% dari 1% dari pinjam itu harus masuk sebagai markup ya, laba untuk harga transfer. Kemudian jika divisi penjual selain mentransfer produknya ke divisi pembeli ya, juga menjual ke pihak lain. Margin rata-rata berdasarkan harga pokok standar. Kalau itu pembelinya nggak hanya satu divisi pembelinya, ada yang lain, maka dia bisa membagi profit margin itu rata-rata. Nah, nggak tak bebankan ke Anda saja, juga ke yang lain. Nah, itu diambil rata-rata. Atau caranya kita untuk menentukan markup itu, kita lihat profit marginnya di perusahaan yang produknya yang sama. Misalkan tadi saudara produksinya adalah membuat jilbab ya. Nah, maka saudara mungkin nginceng dari perusahaan lain itu profit margin dia berapa sih untuk jilbab, tidak mudah ya. Nah, karena mereka biasanya merahasiakan. Tapi ada juga yang mereka itu membentuk semacam kartel ya. Jadi kalau itu pengrajin sepatu ya, seperti kalau kita lihat di Wedoro itu kan itu ada kampung sepatu yang bikin sepatu. Itu antar pembuat sepatu itu dia sudah menetapkan harga kesepakatan ya. Kalau sepatu olahraga yang kayak gini, ini kita jual sekian. Untuk sepatu kulit dijual sekian. Sehingga kalau ada pembeli ya, itu dia merasakan bahwa antara penjual satu dengan yang lain itu enggak timpang harganya. Ya, ini biasanya dikelola oleh kartel atau ada yang dinamakan organisasi atau himpunan pedagang sepatu ya. Pedagang dan pengrajin sepatu ini mereka menentukan sendiri harga jualnya ya. Nah, ini untuk penentuan markup-nya ya, seperti itu. Nah, selain dua komponen tadi ya, di mana di dalam menentukan harga pokok tadi itu juga sebetulnya dapat fixed cost ya. Terjadinya upstream fixed cost and profits ya, laba divisi hulu ini terjadi pada perusahaan yang dia terintegrasi secara vertikal, di mana pusat laba yang akhirnya harus menjual ke pihak luar atau sebagai pusat laba pembeli yang terakhir, ini barangkali nggak sadar kalau jumlah arus balik biaya tetapnya dan laba yang dimasukkan dalam harga beli intern tadi kan otomatis dari hulu. Nah, divisi yang menjual ini kepada divisi pembeli itu dia sudah membebankan tadi, otomatis ada biaya tetapnya dia ya,
Ada harga pokok, ada biaya tetap, dan plus laba yang diinginkan. Nanti oleh divisi pembeli ini dia jual lagi ke divisi yang lain. Nah, ini juga sama, ditambah dengan biaya dia. Biaya yang dia dapatkan dari divisi sebelumnya tambah biaya dia. Nah, ini dibebankan oleh kepada divisi yang membeli. Nah, divisi yang membeli ini nanti ini harus menjual ke konsumen luar. Kalau dia menjual ke konsumen luar, nah, ini karena sudah terbebani biaya dan biaya tetapnya dan laba dari divisi-divisi hulu sebelumnya, maka dia di sini harga jual yang ditetapkan dia berusaha untuk kompetitif. Ternyata harga yang dia tetapkan ini itu nggak bisa menghasilkan laba, ya. Jadi dia tidak kompetitif, ya. Sehingga ini menyebabkan dia tidak berhasil mendapatkan laba kontribusi. Nah, dengan demikian kalau terjadi upstream fixed cost and profit, pasti ada pusat laba yang dirugikan atau divisi yang dirugikan. Nah, kalau terjadi hal yang demikian, ya akan merugikan pada pusat laba membeli yang akan menjual ke pihak luar, ya harga yang ditetapkan tadi itu sudah ketambahan upstream fixed cost and profit, ya maka harga itu nggak kompetitif lagi. Ini perlu ada regulasi dari top management mengatasi masalah ini. Nah, ini biasanya terjadi untuk perusahaan yang memang terintegrasi secara vertikal, ya. Jadi saling berurutan, ya. Misalkan tadi kalau dia itu perusahaan tekstil dan garment, dia punya pabrik benang, ya, atau peternakan ulat sutra biasanya, ya. Nah, itu saling terkait, ya. Karena tadi kebun kapasnya ini menjual kapasnya kepada pabrik benang, ya, memintakan benang jadi barang jadi benang ini dijual ke pabrik tekstil, jadilah kain ini dijual lagi ke garment yang semuanya dalam satu holding company. Nah, maka ini yang garmentnya tadi ini sudah harga beli yang dibeli oleh perusahaan garment tadi itu sudah membawa upstream fixed cost and profit dari divisi hulunya. Nah, dia mau jual keluar dalam bentuk garment tadi, harganya udah nggak kompetitif. Nah, kalau ini terjadi, maka ini harus ada aturan main di dalam harga transfer. Nah, dalam harga transfer itu tadi persyaratannya tidak boleh merugikan itu divisi lain, ya. Jadi yang untung hanya sebagian, yang terakhir itu dibiarkan rugi, tidak boleh seperti itu, ya. Oleh karena itu kita coba lihat contoh ini PT Melati ini perusahaan yang dia terintegrasi secara vertikal, dia punya 3 divisi A, B, dan C. Nah, divisi C ini dia memproduksi dan menjual kotak karton, dus itu, ya biasanya buat mengisi barang, ya. Nah, divisi ini dia beli bahan bakunya berupa karton ke divisi B. Nah, divisi B ini membeli bahan bakunya dari divisi A berupa pulp itu bubur kertas itu, ya. Nah, informasi biaya dan laba kontribusinya bisa kita lihat di tabel berikut, ya. Nah, di sini kita lihat bahwa divisi A itu produknya tadi berupa pulp bubur kertas, divisi B berupa karton, sedangkan divisi C ini merupakan kotak karton, ya. Berarti yang dijual terakhir oleh perusahaan ini adalah kotak karton. Untuk divisi A yang menghasilkan pulp tadi bubur kertas, menjual bahan bakunya ke divisi B itu 125.000. Menjadi bahan bakunya divisi B.
ya, ditambah dengan biaya-biaya yang lain jumlahnya 180, laba kontribusinya 20. Di divisi A tadi itu bahan bakunya dia untuk membuat bubur kertas itu 40.000, biaya lainnya 55, totalnya 95.000. Sehingga laba kontribusinya itu 30.000. Nah, kita lihat bahwa kalau dia divisi A menjual ke B itu jadi bahan baku di B, ya. Nah, B ini menjual ke C, tadi karton dijual ke divisi C mau dibuat kotak, itu harganya 200.000, menjadi bahan bakunya D. Terus ditambah dengan biaya-biaya lain divisi C itu 200, nah, harganya dijual itu 400.000, biayanya juga sudah 400.000, berarti C ini dia tidak memperoleh laba kontribusi. Nah, dijual 400.000 kepada customer di luar, ya. Nah, kalau kita lihat laba rugi perusahaan, ini totalnya adalah penjualan yang terakhir ini menjadi penjualan perusahaan, karena bentuknya kotak karton ini yang dijual. Terus bahan bakunya berarti lihat dari divisi A, ya. Kemudian biaya lainnya ini ditotal tambahkan 310. Jumlahnya adalah 350. Berarti total laba kontribusi yang dihasilkan oleh perusahaan 50.000, itu merupakan kontribusi dari divisi A 30 dan kontribusi divisi B adalah 20. Sedangkan C tidak berkontribusi dalam hal ini. Nah, kalau kita lihat keterangannya, ya. Nah, ini keterangan dari divisi A tadi biaya variabelnya 95.000, ya, untuk memproduksi bahan baku yang dapat dipakai menghasilkan 1 ton kotak karton, ya. Kemudian pulp ini dijual ke divisi B, harganya tadi 125.000, sehingga divisi A menghasilkan laba kontribusinya 30.000. Untuk menghasilkan karton, divisi B ini menambah biayanya variabelnya 55.000. Kemudian divisi B ini menjual ke C, harganya 200.000. Dan divisi C akan menambah biaya variabelnya lagi 200.000, sehingga dia menjual kotak kartonnya itu 400.000. Nah, kalau kita cermati bahwa divisi C sebagai divisi terakhir yang menjual produknya ke pihak luar tidak memperoleh laba kontribusi. Bahkan divisi ini merugi jika pesaing menawarkan harga di bawah 400, ya, dengan produk yang sama harganya lebih rendah. Akibatnya apa? Divisi ini enggan untuk melakukan penjualan secara agresif, karena berapapun yang dia jual itu tidak akan mempengaruhi kinerja divisinya. Nah, kalau kan kinerja divisinya itu akan diukur berdasarkan laba yang dihasilkan. Nah, kalau dia tidak memperoleh laba, maka tentu dia tidak akan agresif, maka diperlukan suatu aturan lain ya di dalam hal ini. Ya. Jelas itu oleh kantor pusat yang menentukan. Baik, bisa dipahami ya untuk terjadinya upstream fixed cost dan profit dari divisi hulu. Ya. Jadi kondisi ini tidak diperkenankan dalam harga transfer. Transfer tadi. Yang pertama yaitu kesepakatan antar divisi atau pusat laba, yaitu pihak yang terkait itu melakukan negosiasi, memutuskan harga jualnya ke pihak luar, ya. Kemudian menentukan distribusi laba untuk produk yang tadi mengandung upstream, fixed cost, dan profit. Ini harus diatur berapa laba yang didistribusikan, tidak harus mengumpul di satu divisi hulu saja, nah, sehingga yang hilirnya nanti itu nggak dapat laba. Nah, kemudian cara yang kedua itu adalah penentuan harga transfer dengan 2 langkah. Nah, kalau dengan 2 langkah ini transfer antara pusat laba penjual dibebankan kepada pusat laba pembeli itu
dengan membebankan sebesar biaya variabel standar. Nah, dan secara periodik nanti pusat laba penjual itu akan membebankan biaya tetap untuk produk yang dijual dan persentase keuntungan untuk secara proporsional pada pusat laba pembeli. Dengan cara ini, maka pusat laba pembeli yang terakhir itu dapat menetapkan harga jual yang kompetitif karena mempunyai informasi biaya dari laba pusat laba hulu ya, informasi biaya dan laba dari pusat laba hulu. Nah, karena apa? Tadi yang dibebankan dari penjual ke pembeli itu hanya biaya variabel standar ya. Sedangkan untuk biaya tetap dengan perolehan labanya ini nanti pada akhir periode baru ditransferkan ya. Dia akan mentransferkan itu secara proporsional. Jadi tidak keseluruhan. Kalau tadi kita lihat contohnya itu semua biaya tetap dan keuntungan itu yang berada di divisi hulu itu jadi terbebankan di divisi hilir semua ya. Tapi kalau ini dengan penentuan harga transfer 2 langkah ini, maka dia akan ditransferkan itu secara proporsional. Nah, kita lihat pada contoh di bawah ini bahwa pusat laba menjual mentransfer secara intern semua produk A yang dihasilkan ke pusat laba pembeli. Datanya sebagai berikut ya untuk pusat laba penjual. Biaya variabel per unitnya Rp50, biaya tetap per bulannya Rp200.000, investasi yang digunakan 12 juta, laba yang diharapkan adalah 10%-nya. Ya. Nah, ini untuk jumlah produk yang ditransfer itu kita asumsikan 5.000 unit. Nah, berapa sekarang harga transfernya? Ya. Nah, harga transfernya di sini nanti kita hitung ya. Nah, katakan ini ketemunya 110 per unit. Di mana dari 110 itu Rp50-nya itu adalah biaya variabelnya. Berarti yang 60 itu merupakan biaya tetapnya. Kita lihat perhitungannya 110 itu dari mana. Nah, besar harga transfernya tadi kita hitung dari biaya variabel unit yang diproduksi tadi 5.000 unit kalikan 50, Rp250.000, biaya tetap per bulannya 200.000, laba yang diharapkan tadi 10% kalikan investasinya 12 juta dibagi dengan 12 ya, nah 1 tahun. Maka jumlah harga transfernya itu adalah 550.000. Ini artinya yang ditransferkan untuk 5.000 unit itu 550.000. Berapa harga per unitnya? Berarti 550.000 dibagi 5.000 unit yaitu Rp110. Ya. Kalau misalkan tadi unit yang diproduksinya 4.000, ya berarti harga transfernya ya tinggal 4.000 dikalikan 110. Jadi 440.000. Begitu caranya mencari besarnya harga transfer. Ada yang ingin ditanyakan untuk perhitungan harga transfer? Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa dipahami. Ya. Yang lain bagaimana bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, oke. Baik, kalau bisa dipahami saya teruskan. Nah, cara ketiga itu kita melakukan profit sharing. Ya. Kalau profit sharing ini produk yang ditransfer ke pusat laba pembeli yang dihilir, ya, yang terakhir itu akan dihargai sebesar biaya variabel standar. Kemudian biaya variabel dari pusat laba pembeli ini akan ditambahkan dengan biaya variabel yang ada di pusat biaya tersebut, pusat laba tersebut yang dikeluarkan oleh pusat laba pembeli dijumlahkan secara kumulatif, berapa biaya variabel kumulatifnya. Setelah produk itu dijual, maka pusat laba pembeli akan membagi kontribusi yang diperoleh harga jual dikurangi dengan biaya variabelnya kepada pusat laba penjual secara proporsional. Ini kalau profit sharing ya. Berarti profit sharing ini kalau misalkan pusat laba pembeli yang dihilir ini dia berhasil menjual barangnya ke
konsumen di luar, maka nanti biaya variabel kumulatif yang tadi dia terima dari pusat laba penjual sebelumnya ditambah dengan biaya variabel yang dikeluarkan di divisinya, ya. Kemudian itu nanti dikurangkan dengan harga jual. Nah, sisanya kan ada, itu merupakan markup atau keuntungannya. Nah, keuntungannya ini dia bagi dengan pusat laba penjual secara proporsional. Nanti pusat laba penjual yang di hilir ini akan membagi lagi persentasenya kepada pusat laba penjual yang berikutnya. Nah, gitu terus sampai kepada nanti pusat laba yang di hulu. Ya. Karena itu labanya diserahkan seluruhnya kepada pusat laba pembeli yang di hilir. Nanti yang di hilir itu baru membagi mundur satu persatu, ya. Nah, sesuai dengan proporsinya. Nah, kalau cara yang keempat ini metode dua himpunan harga. Kalau seperti ini, divisi produksi yang dia menjual produknya tadi ke divisi pembeli, ya, akan dikredit sebesar harga jual ke konsumen. Jadi dia akan mengkredit karena itu penjualan, ya, merupakan pendapatan bagi divisi tersebut, ditaruh di kredit sebesar harga jualnya ke konsumen. Jadi yang di hilir ini, ya, yang di hilir. Sedangkan divisi pembeli yang membeli produk dari divisi penjual ini, dia akan mendebet, ya, mendebet biaya variabel standar penuh. Jadi enggak sebesar harga jualnya. Jadi kalau yang penjual itu menjual kepada pembelinya, itu dia catat sebesar harga jualnya, tapi yang membeli dia hanya mendebet biaya variabel standar penuh. Nah, selisih antara harga jual dan biaya standar penuh yang dibebankan ini sama dia bebankan ke rekening kantor pusat. Selisihnya tadi itu berapa labanya. Jika kirimkan ke kantor pusat, nanti akan dieliminasi pada saat penyusunan laporan konsolidasi. Nah, yang bagi siapa? Berarti kantor pusat. Makanya dia hanya mencatat biaya variabelnya saja. Selisih harga jual dengan biaya variabel itu dia store ke kantor pusat. Nah, nanti kantor pusatnya akan membagi ke masing-masing pusat laba. Ini kamu bagiannya, ini bagiannya. Lah biasanya jumlah laba yang dari semua pusat laba itu biasanya lebih besar dibandingkan dengan jumlah laba perusahaan. Jadi catatannya di pusat laba itu kalau dia jual, karena dia kan tadi mengkreditkannya itu sebesar harga jual. Tapi bagi yang beli itu hanya mencatat biaya variabel. Maka selisihnya itu merupakan laba bagi dia, kan? Nah, tapi laba itu belum dia terima karena laba yang terakhir itu nanti diserahkan ke kantor pusat. Kantor pusat itu yang bagi ke masing-masing pusat laba. Nah, tentunya yang sudah dibagi ke pusat laba ini banyak yang tidak sesuai sama catatannya pusat laba tadi. Karena apa? Biasanya lebih kecil yang dia terima dari kantor pusat. Karena kantor pusat seperti kita ketahui dia sebagai pusat biaya kebijakan, dia nggak punya penghasilan. Jadi biaya-biaya yang keluar pada pusat biaya kebajikan itu akan dibebankan kepada pusat-pusat laba ini. Sehingga labanya tadi itu sudah dipotong dengan biaya-biaya itu. Makanya menjadi kelemahan di dalam metode ini. Nah, jumlah laba yang semuanya dari pusat laba itu biasanya lebih besar dibandingkan dengan jumlah laba
yang dibagi oleh perusahaan. Gitu. Bisa dipahami ya? Atau ada yang ditanyakan? Silakan. Dari 4 metode ini, ya, ada kalau melalui kesepakatan, melalui tadi profit sharing, ya, 2 metode ini, 2 himpunan. Ada yang kedua tadi melalui ini kesepakatan ya. Penentuan harga transfer 2 langkah. 2 langkah ini sama nyatetnya pakai biaya variabel ya. Kemudian nanti waktu sudah terjual labanya berapa itu nanti akan dikurangkan, itu yang akan ditransferkan ke pusat laba penjual ya. Maaf, itu yang untuk yang ketiga, itu untuk profit sharing. Kalau yang kedua ini itu nyatetnya juga pakai biaya variabel standar. Nah, secara periodik baru nanti biaya tetapnya sama biaya sama labanya itu diberikan ke pusat laba pembeli oleh penjual. Jadi nggak langsung seperti contoh kita tadi itu ya, dibebankan keseluruhannya untuk biaya tetap ke laba. Tapi itu dibebankan secara periodik, biasanya pada akhir bulan. Ya. Nah, sehingga untuk yang pusat laba pembeli yang terakhir ini, dia masih bisa menjual produknya dengan harga kompetitif karena tadi dia bebani hanya biaya variabel, untuk produksinya hanya variabel standar, sehingga dia bisa nambahkan dulu markup-nya untuk menentukan harga jualnya kepada pembeli. Nanti pada akhir periode baru itu oleh pusat laba penjual yang di hilir itu dibebankan kepada pusat laba hilir. Nah, ini yang 2 langkah seperti ini ya. Kemudian kalau yang yang untuk profit sharing ya, kalau profit sharing tadi itu sama untuk pembebanannya pakai biaya variabel standar ya. Kemudian nanti dari pusat laba pembeli ini biaya variabel standar yang dari pusat laba penjual ditambah dengan biaya variabel yang terjadi di pusat laba pembeli dikumulatifkan, terus nanti pusat laba pembeli membagi kontribusi yang diperoleh, yaitu berupa harga jual dikurangkan dengan biaya variabel ya, jadi ada laba kontribusinya. Nah, ini yang di-sharingkan kepada pusat laba penjual secara proporsional. Jadi kalau itu profit sharing ya, berarti nanti terakhir setelah itu terjual baru nanti yang bagi pusat laba pembeli ya. Itu bagikan ini labanya, dia bagi ke pusat laba penjual yang sebelum dia. Nanti pusat laba penjualan ini akan membagi lagi ke pusat laba berikutnya. Nah, mundur seperti itu. Itu profit sharing. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri kelas kita ini. Ya, jadi kalau tadi yang 2 langkah, ini membebankannya juga pakai variabel standar. Tapi nanti untuk menetapkan biaya tetap sama proporsi keuntungan, persentase keuntungannya itu dibagi nanti di akhir periode. Kalau tadi dengan 2 himpunan, ini yang menjual mencatat sebesar harga jual, yang membeli mencatat sebesar biaya variabel standar. Selisihnya itu nanti selisih keuntungannya
atau keuntungan yang diperoleh dari selisih itu diberikan ke kantor pusat. Nanti kantor pusat yang bagi. Caranya seperti itu. Baik, ada yang ingin tanyakan untuk metode-metode di harga transfer berdasarkan harga pokok tadi? Belum ada Bu, cukup jelas. Ya, saya lanjutkan ya kalau gitu. Nah, kita masuk ke harga transfer yang negosiasi. Nah, jadi kalau harga pasar itu produknya sudah jelas ada di pasar. Kalau nggak ada di pasar, produknya unik, ya itu kita bisa pakai harga pokok. Ya. Nah ini kalau harga pasar nggak bisa, harga pokok nggak bisa, ya wis pakai negosiasi ini. Ya, negosiasi ini menentukan besarnya harga transfer secara formal antar pusat laba yang terlibat tanpa adanya campur tangan dari kantor pusat. Nah, harga transfernya ini ditentukan secara negosiasi antar pihak yang berkepentingan. Nah, ini biasanya kantor pusat akan memberikan suatu pedoman bagaimana cara melakukan harga transfer negosiasi. Supaya masing-masing pihak ini juga bisa mempelajari cara main dari negosiasi tersebut. Nah, supaya harga kesepakatan yang fair itu akan tercapai. Nah, di sini perlu kita persyaratkan asumsinya dalam negosiasi itu pihak pembeli maupun penjual itu punya kebebasan dia untuk membeli atau menjual ke pihak mana, baik pihak internal maupun eksternal. Nah, syarat utamanya itu adalah terbentuknya pasar untuk barang antara sehingga dapat ditentukan harga yang objektif. Artinya kalau itu kita mau melakukan negosiasi, maka kalau barangnya tadi nggak sama persis di pasar, kalau sama persis di pasar ya mungkin negosiasinya sudah sesuai dengan harga pasar. Ya. Tapi kalau itu nggak sama persis, ya sudah kalau gitu ambil aja barang antara, itu maksudnya plus minusnya itu ini loh agak miripnya 80%. Ya, kita pakai itu sebagai patokannya. Mungkin nanti ada tambahannya plus minusnya. Ya, ini maksudnya barang antara supaya itu harga yang dicapai untuk harga transfernya bisa objektif. Ya. Nah, ada kebaikan dan ada kelemahannya untuk harga transfer negosiasi ini. Jadi kalau kebaikannya apabila pusat laba penjual ini mempunyai idle capacity, ada kapasitas menganggur, sedangkan pasar dari produk dia ini sempit, captive market, maka ini menguntungkan bagi perusahaan. Dengan adanya idle capacity ini, dia bisa menambah produksinya dan itu bisa memenuhi juga kebutuhan ya eksternal ya, karena tadi pasar produknya sempit dan dia bisa memproduksi produk tersebut. Nah, kelemahannya jika barang tersebut dibutuhkan oleh pusat laba pembeli sedang di pasar itu tidak tersedia, maka pusat laba penjual ini menjadi apa? Punya bergening dalam kompromi penentuan harga, karena mau nggak mau pusat laba pembeli tadi belinya ya di pusat laba penjual ini. Dia nggak bisa beli di luar karena tidak ada orang yang menjual. Nah, ini menjadi bargaining power-nya bagi pusat laba penjual. Nah, biasanya begini, ini pusat laba pembeli, sudah saya tak bikin sendiri saja, berusaha bikin sendiri. Nah, ini akhirnya nanti akan dibatasi juga oleh kantor pusat. Makanya kantor pusat kan tidak mungkin membiarkan divisi ini membuat sendiri, karena nanti yang divisi penjual ini barangnya mau dikemanakan, nggak laku juga. Nah, ya itu kelemahannya dari negosiasi ini. Nah, kemudian
apabila negosiasi itu sudah dilakukan, kita berusaha untuk bisa saling disepakati ya, tapi ada kadangkala itu tidak puas kedua pihak ini. Nah, perlu ditangani oleh pimpinan puncak atau top manajemen dengan cara membentuk komite arbitrase. Ya. Karena tadi katakan kalau puas mestinya tidak ada masalah antar dua pihak ini. Tapi ternyata itu tidak memuaskan, ya, sehingga dia perlu ada campur tangan dari top manajemen. Nah, top manajemen ini akan menunjuk komite arbitrase. Nah, orang yang ditunjuk dalam membicarakan masalah harga transfer dengan cara bijaksana pada masing-masing manajer pusat laba yang bersangkutan, itu dalam komite arbitrase. Tujuan lembaga arbitrase ini sebetulnya yang menyelesaikan perselisihan tentang harga transfer itu, terus mengkaji ulang adanya perubahan sumber daya, mengubah aturan harga transfer tadi jika memang diperlukan. Karena kan harga transfer tadi kan sudah ada pedomannya oleh kantor pusat. Nah, mungkin ini pedoman ini ada yang tidak memuaskan dari kedua belah pihak, sehingga komite arbitrase ini perlu mengubah aturan itu jika memang diperlukan. Nah, kita lihat di sini bahwa arbitrase itu ada yang formal, ada yang informal. Jadi kalau misalkan kedua belah pihak yang tadi menjalankan transfer pricing itu membuat laporan kasusnya secara tertulis kepada komite arbitrase, kemudian komite tadi menelaah kasus tersebut, ya, menetapkan harga transfernya itu berdasarkan kepentingan perusahaan, ya. Jadi arbitrase ini karena sebagai penengah dia akan melihat kepentingannya untuk perusahaan secara keseluruhan, tidak memihak kepada divisi pembeli maupun divisi penjual. Nah, kalau yang informal maka kedua belah pihak tadi membuat laporan kepada komite arbitrase tetapi secara lisan. Ya. Nah, kemudian komite ini akan menelaah laporan itu dan menetapkan harga transfernya juga secara lisan. Dalam memutuskan ini baik formal maupun informal, tim komite arbitrase ini didampingi oleh top manajemen, ya, untuk melihat bahwa ini hasil yang diputuskan. Demikian untuk permasalahan yang ada pada harga transfer, sehingga saudara bisa mengetahui bahwa selama ini saudara hanya melihat dari sisi bagaimana perlakuan akuntansinya dengan data yang sudah tersedia. Nah, sekarang saudara bisa mengetahui bahwa untuk bisa terjadi harga transfer itu berarti tidak mudah, ada persyaratannya, dikondisikan, kemudian tergantung nanti produk yang atau jasa yang ditransfer itu apa, dia ada harga pasarnya atau tidak, ya. Kalau tidak menggunakan harga pokok misalkan belum tercapai, ya pakai negosiasi, ya. Negosiasi itu juga masih terjadi sengketa itu, ya, diperlukan tadi ada lembaga arbitrase penengahnya seperti itu. Baiklah, ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelaskan apa yang saya jelaskan ini untuk penetapan transfer pricing? Enggak Bu, cukup jelas Bu untuk perumusannya. Ya, baik ya. Untuk presensi sudah saya sediakan itu sampai jam 11.30. Jadi yang hadir di dalam Zoom ini 25 orang yang bisa melakukan presensi mandiri. Ya. Kemudian insya Allah kita masih berjumpa kembali untuk pekan depan itu untuk di pertemuan yang terakhir ya sebelum UTS. Ya. Oke, baik Bu. Ya. Baik, tidak ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas? Atau masih ada yang ditanyakan? Silakan. Sebelum kita akhiri. Dari saya
saya cukup jelas, Ibu. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin ditanyakan. Ya, silakan. Belum ada, Bu. Belum ada, Eka. Nanda bagaimana? Rudiana, Novita, Alfi, Ayu, Erlika. Erlika kok nggak kelihatan ini ya? Ada Ibu. Nah, gimana Er? Ada yang ingin tanyakan? Dereng Ibu. Kamu flu ya? Iya Er? Nggih, tadi malam kehujanan, Bu. Hujanan. Ya, Yes, minum vitamin C. Ya. nggih Bu. Baik, kalau rasanya sudah cukup jelas, bisa kita akhiri ya perkuliahan ini ya. Nggih Bu. Nah, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih partisipasinya. Kemudian terima kasih untuk Erlika link Jimit-nya. Saya Nggih mau Bu, terima kasih dulu ya. kembali. Ya, assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.